Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini tanpa kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan kali ini serta pemirsa yang menyaksikan channel YouTube SMA Negeri 2 Salatiga digolongkan ke dalam umatnya serta mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Tentrem Lestari SPD MPD, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Wakof Adroi MPD selaku narasumber pada acara sore hari ini, yang kami hormati keluarga besar SMA Negeri 2 Salatiga yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta hadirin yang ada di majelis ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Nurul Hidayati yang insya Allah selama 30 menit ke depan akan menemani dan akan memandu acara pada sore hari ini, yaitu ngaji bareng di bulan Ramadan bersama Semanda dengan tema Ramadan Bulan Muhasabah. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 dengan SMA Negeri 2 Salatiga, dan acara ini juga bisa disaksikan melalui channel YouTube SMA Negeri 2 Salatiga. Baiklah hadirin serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada acara sore hari ini, yaitu Bapak Wakof Adroi. Selamat sore Bapak Wakof. Sehat Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkanlah saya membacakan CV dari beliau, Bapak Wakof Adroi, yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Nama Dr. Andes Wakof Adroi MPD, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, 5 April tahun 1965. Alamat Kerajaan Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Pendidikan untuk tingkat S1 beliau di Syariah IAIN Wali Songo Semarang, kemudian S2-nya di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Terus nggih Bapak nggih. Baiklah hadirin serta pemirsa yang berbahagia, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, dan supaya kegiatan pada sore hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memulai dengan membaca sholawat. Monggo. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 2 Salatiga, para pemirsa di YouTube channel SMA Negeri 2 Salatiga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama bersolawat agar senantiasa dalam acara ngaji bareng di sore hari ini mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغني أنت مصباح صدوري صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الحبيبين يا حبيبي يا محمد يا عروس الحبيبين يا مؤيد يا مجيد يا إمام القبلتين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin serta pemirsa yang berbahagia, sampailah kita pada inti acara ngaji bareng di bulan Ramadan bersama Semanda dengan tema Ramadan Bulan Muhasabah. Kalau kita mendengar kata muhasabah, yang kita tahu namanya muhasabah itu kan introspeksi diri, menilai diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan, sudah baikkah perilaku kita. Dan ketika saya mendengar kata muhasabah, saya ingat apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Dari kata-kata ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kita itu diperintahkan untuk menilai diri kita sendiri supaya diri kita itu akan menjadi lebih baik, kualitas iman kita akan lebih meningkat, karena kita tahu apabila perbuatan kita itu belum baik, kita akan memperbaiki. Seperti itu nggih Bapak. Untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Wakaf tentang tema kita pada sore hari ini. Marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Wakaf Adroi MPD. Kepada Bapak Wakaf dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu guru dan karyawan serta para pemirsa di channel YouTube SMA Negeri 2 Salatiga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan utama senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi kesempatan sehingga kita masih bisa hadir dalam acara ngaji bareng dalam rangka mengisi bulan Ramadan dengan tema Ramadan bulan muhasabah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini diawali dengan seruan untuk orang-orang beriman. Siapa itu orang beriman? Orang beriman sebagaimana sabda Nabi, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa takdir khairi wa syarrihi. Orang beriman yang pertama adalah meyakini adanya Allah, an tu'mina billah, wa malaikatihi, meyakini adanya malaikat, wa kutubihi, adanya kitab, wa rusulihi, meyakini adanya rasul, wal yaumil akhir, meyakini adanya hari kiamat, dan rukun iman yang keenam yakni wa takdir khairi wa syarrihi, meyakini adanya takdir baik dan takdir buruk. Namun tentunya tidak cukup hanya kita meyakini saja. Meyakini itu hanya urusan hati. Maka bagaimana aktualisasi diri kita? Bagaimana dalam aplikasi praktek kehidupan kita sehari-hari? Maka Nabi juga bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan.
Di samping kita meyakini adanya rukun iman yang keenam, tentunya kita ada kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam yang 5. Apa itu? Yang pertama, membaca syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kita kenal dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kemudian kita juga ada kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam yang kedua, yakni wa iqamis shalah, melaksanakan sholat. Tentunya yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu yang hukumnya wajib. Namun demikian, di samping sholat fardu, tentunya kita juga perlu menambah kesempurnaan iman kita dengan kita melaksanakan sholat-sholat yang hukumnya sunnah. Terlebih pada bulan Ramadan ini, mari kita berbondong-bondong ke masjid, ke musola untuk kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan jangan lupa senantiasa kita juga diakhiri dengan makan sahur, agar senantiasa puasa kita mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya rukun Islam yang ketiga, yakni membayar zakat. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa kita belum sempurna manakala belum dibayarkan zakatnya. Orang alim bilang pahala itu masih tergantung di langit, jadi masih menjadi hak Allah, belum kembali kepada hambanya. Bagaimana agar pahala tersebut kembali pada hambanya? Maka ada kewajiban yang harus kita lakukan, yakni membayar zakat, utamanya zakat fitrah. Kemudian tentunya kita sebagai umat Islam harus melaksanakan rukun Islam yang keempat, yakni puasa Ramadan. Puasa Ramadan, puasa yang penuh berkah, puasa yang penuh muhasabah, maghfirah, itqun minan nar, dan sebagainya. Jadi pada bulan puasa Ramadan ini benar-benar banyak sekali nilai-nilai yang perlu kita lakukan, yang senantiasa dapat kita aplikasikan, kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah adanya kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Tentunya ini bagi yang mampu. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kenapa Allah mewajibkan hambanya dalam setiap tahunnya untuk berpuasa? Bukankah kalau kita sering melaksanakan puasa, bisa kita hitung, mungkin di antara hadirin ada yang sudah 10 tahun melaksanakan puasa, seperti saya, Bu Nurul, dan juga Bapak Ibu guru yang lain itu sudah lebih dari 20 tahun melaksanakan puasa. Ibarat itu kan kita sudah hafal. Tapi kenapa itu perlu diwajibkan lagi setiap tahun? Tentunya ada tujuan dari Allah, yakni la'allakum tattaqun, agar senantiasa kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Takwa itu sendiri menurut para ulama mengandung 4 huruf. Yang pertama huruf tak, yakni tawadhu, sopan santun, andap asor, perilaku atau moral yang baik, akhlakul karimah. Kemudian qanaah yang mengandung huruf qaf, qanaah yang berarti
Orang Jawa bilang rimo ing pandum, senantiasa kita rela dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kalau itu nikmat, mestinya kita bersyukur. Ketika itu kita mendapat musibah, maka kita perlu bersabar. Kemudian berikutnya dari kalimat takwa itu mengandung huruf waw, warok, yang artinya berhati-hati, utamanya terhadap perilaku yang hukumnya belum jelas, yang masih subhat, maka kita harus berhati-hati. Kalau tidak tahu bakso itu dibuat dari apa, jangan kita makan. Lebih-lebih ragu-ragu, oh kata orang bakso itu dicampur dengan binatang ini. Nah, kalau seperti itu jangan dimakan. Kalau itu terjadi, maka kita belum termasuk yang warok. Nah, bagaimana agar kita termasuk yang warok? Kalau sudah ada yang diragukan seperti itu, ya kita tinggalkan. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita masih ragu, ya lebih baik ditinggalkan. Kemudian yang takwa, ya, mengandung huruf alif layyinah, ya. Takwa itu tulisannya tidak pakai ya, tapi pakai alif layyinah. Alif yang lemes, layyinah itu lemes, bengkang, bengkong. Orang Jawa bilang alif bengkong, ya. Kini hadirin sudah pernah tahu alif bengkong, ya, itu seperti huruf ya tapi tidak ada titiknya, dua ya di bawah, yang berarti istiqomah. Nah, disinilah ruh takwa itu disebutnya di sini. Hakikat takwa itu sebenarnya di sini. Istiqomah. Istiqomah itu seperti apa? Yang senantiasa kita secara ajek dan jejek, orang Jawa bilang ajek dan jejek, tapi untuk hal yang positif. Kalau kita sebelum bulan Ramadan melaksanakan sholat jamaah, dari mulai sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus dilakukan. Nah, jangan sampai bulan Ramadan malah menurun. Harapannya kalau sebelum bulan Ramadan kita sudah bisa berjamaah, ya terus kita tingkatkan. Ya, kita tingkatkan dengan melaksanakan sholat tidak hanya fardu tapi juga sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, gitu ya. Kemudian malamnya senantiasa kita sholat tarawih, senantiasa kita tadarus Al-Quran, gitu ya. Dan juga perilaku-perilaku mulia yang lain. Di istiqomah. Nah, tentu saja karena Ramadan ini merupakan bulan muhasabah sesuai tema yang diangkat pada sore hari ini, maka bagaimana agar di bulan Ramadan ini kita bisa bawa di bulan sesudahnya, bulan Ramadan yang hanya 1 bulan. Nah, mari kita bawa ke bulan sudahnya yang 11 bulan. Kalau kita sudah bisa melaksanakan ibadah dengan penuh tumakninah atau tumu'ninah, ya, dengan senantiasa istiqomah, sholat fardunya berjamaah, sholat rawatibnya tidak pernah absen, kemudian perilaku mulia yang lain juga senantiasa dilakukan. Nah, mari itu semua kita bawa di bulan berikutnya, bulan Syawal, kaidah besar dan sebagainya. Itulah hakikat dari takwa itu sendiri. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa dalam melaksanakan puasa Ramadan ini mendapatkan berkah dari si Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang muttaqin, memperoleh kemenangan di hari kemenangan di yaumil id, yang senantiasa kita bersih dari dosa-dosa kita dan dibebaskan dari siksa api neraka. Demikian kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang bisa Pak Wakuf sampaikan pada acara ngaji bareng sore hari ini senantiasa membawa berkah, senantiasa membawa nilai tambah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bersama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Waqaf Adroi. Apabila masih ada yang belum paham dan belum jelas tentang yang disampaikan tadi, kita sampai pada sesi tanya jawab. Silahkan kepada hadirin yang akan bertanya kepada narasumber, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Widodo dari kelas 10 IPS 3. Pertanyaan saya adalah, mohon dijelaskan apa yang dimaksud tentang filosofi puasa Ramadan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fikasari dari kelas 11 IPS 1. Saya ingin bertanya, apakah jika ingin sholat tahajud di bulan Ramadan harus meninggalkan sholat witir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan, kita tambah 1 lagi pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Arbariani dari kelas 11 IPS 2. Saya izin bertanya, apakah sah jika kita lupa membaca niat puasa? Apakah puasa yang kita jalankan itu sah atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada 3 pertanyaan Pak Waqaf. Kita bahas satu persatu nggih Bapak nggih. Untuk yang pertama, ini pertanyaan dari Chandra kelas 10 IPS 3. Dia menanyakan tentang filosofi puasa Ramadan itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Monggo Bapak. Terima kasih Ananda Chandra. Pertanyaan bagus sekali. Filosofi Ramadan. Menurut para alim ulama, Ramadan itu mengandung 5 huruf. Yang pertama huruf Ra, yakni rahmat. Yang kedua huruf Mim, maghfirah atau pengampunan. Kemudian yang ketiga huruf Dot. Dot itu dai ya, yang artinya cahaya. Kemudian huruf Alif yang mengandung arti iman, dan yang terakhir adalah huruf Nun, yakni nikmat. Rahmat, sebagaimana kita ketahui bersama, terlebih pada bulan Ramadan ini kita semuanya mendapat rahmat, kita semuanya mendapat kasih sayang Allah. Marhaban ya Ramadan, kita sambut Ramadan dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Tidak mungkin kalau kita tidak karena kasih sayang Allah. Mungkin ada dalam sakit atau dalam bepergian dan sebagainya, atau mungkin para pemirsa yang lain di rumah ada orang yang tidak kuat kuasa karena tua renta dan sebagainya. Ini yang tidak mendapat rahmat seperti itu. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, terutama Rahim Ar-Rahim Allah. Kita disayang Allah, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian maghfirah, pengampunan.
sebagaimana 10 hari yang kedua itu merupakan hari maghfirah, awsatuhu maghfirah. 10 hari yang kedua adalah maghfirah. Alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan puasa berapa hari ini? Berapa Bu? Bu Nurul, sudah berapa hari kita bisa puasa? Berapa nggih Bapak? 11 hari. Berarti kan ini 11, sudah masuk 10 hari yang kedua nih. Nah, sesuai dengan filosofi Ramadan itu maghfirah, pengampunan. Mudah-mudahan kita semuanya hadirin mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan puasa Ramadan, diampuni segala dosa kita. Amin. Sebelumnya dan tentu saja dosa-dosa kita yang kecil ya. Kalau dosa-dosa yang besar kita harus melalui taubatan nasuha. Kemudian dzai itu sendiri artinya cahaya, penerangan. Di Ramadan itu syarat dengan cahaya, syarat dengan penerangan, syarat dengan hal-hal yang positif yang senantiasa menerangi kita, memberi petunjuk kepada kita untuk senantiasa ke jalan yang lurus. Kemudian alif yakni iman. Nah, tentunya ini merupakan ciri orang yang beriman. Kita melaksanakan puasa, terlebih kita bisa memperoleh derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah nikmat. Mari kita sambut puasa ini dengan penuh nikmat, dengan penuh muhasabah sesuai dengan tema kita. Muhasabah itu senantiasa kita introspeksi diri. Apa sih? Ya, apa sih? Bagaimana ya? Apakah tahun ini puasa saya lebih baik dari tahun kemarin? Atau sebaliknya? Kalau itu terjadi, tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, itu kita termasuk orang yang rugi. Bagaimana kata Allah dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, sesungguhnya kita umat manusia adalah dalam keadaan rugi. Rugi dalam arti kita tidak bisa mengisi hari-hari yang telah kita lalui dengan penuh nilai kebaikan, dengan penuh hal-hal yang positif, perilaku yang baik, akhlakul karimah yang senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu Nurul yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada penanya yang lain, monggo Mas. Ya Bapak, ini ada. Alhamdulillah untuk pertanyaan yang pertama sudah dijelaskan oleh Bapak Wakaf. Mudah-mudahan penanya sudah paham ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Ananda Naila kelas 11 IPS 1 yang menanyakan, apakah ketika ingin sholat tahajud di bulan Ramadan harus meninggalkan sholat witir? Monggo Bapak. Terima kasih untuk Ananda Naila yang mempertanyakan tentang apakah orang yang sudah melaksanakan sholat witir, terutama ketika sudah melaksanakan sholat tarawih, biasanya diakhiri dengan sholat witir. Kemudian bagaimana kalau kita akan melaksanakan sholat tahajud? Terima kasih untuk Ananda Naila, pertanyaan bagus sekali terkait dengan bagaimana status sholat witir. Bagi orang yang telah melaksanakan sholat witir, biasanya itu dilaksanakan setelah kita sholat tarawih, nah, diakhiri dengan sholat witir. Nah, apakah kita boleh melaksanakan sholat tahajud? Nah, perlu hadirin sekalian ketahui para pemirsa di channel YouTube SMA Negeri 2 Salatiga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat witir itu menurut para ulama bukan merupakan sholat penutup. Namun yang perlu diketahui bahwa sholat witir itu dalam satu malam hanya satu kali.
Sehingga ketika kita sudah sholat witir, mau melaksanakan sholat tahajud boleh, tapi tidak perlu sholat witir lagi. Demikian sih Ananda dan juga para hadirin, saya rasa sudah begitu jelas ya. Monggo Bu Nurul, mungkin ada penanya berikutnya. Demikian tadi penjelasan Bapak Wakof untuk pertanyaan yang kedua, mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke penanya yang ketiga, yaitu Afifah dari kelas 11 IPS 2. Apakah puasa yang dijalankan sah apabila tidak membaca niat sebelumnya? Terima kasih. Monggo Bapak. Terima kasih untuk Ananda Afifah yang bertanya tentang apa Bu Nurul? Apakah sah puasa tanpa niat? Oh nggih. Apakah sah puasa yang lupa niat nggih? Nah, kalau tanpa niat tidak sah. Tapi kalau lupa niat, nah, kalau dikatakan tidak sah, kasihan deh lu gitu ya. Iya, masa tidak sah, lupa kok ya. Nah, namun demikian ulama Syafi'i juga ulama Maliki itu berpendapat tidak sah. Tapi jangan khawatir, ada ulama lain, Imam Abu Hanifah. Makanya dalam hal seperti ini, karena ini merupakan satu kondisi yang darurat, lupa itu boleh dikategorikan sebagai darurat, maka kita bisa bertalfik ya, berpindah ke madhab yang lain karena darurat. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah, ketika terjadi kita lupa niat berpuasa, maka lanjutkanlah. Jelas ya? Jadi menurut Imam Abu Hanifah kita tetap melanjutkan. Namun demikian jangan kita menganggap sepele, jangan kita menganggap gampang, mudah. Ah, lupa niat aja boleh kok, sah kok. Jangan begitu ya. Kalau itu terjadi dan itu merupakan kebiasaan, nah itu beda persoalannya ya. Karena itu tadi darurat, lupa. Mungkin kejadiannya karena habis kita berbuka puasa, sholat isya, nah setelah itu tidur. Bahkan untuk sahur saja tidak sempat. Nah, mana kita bisa melakukan niat ya? Kalau seperti itu kejadiannya, maka lanjutkan. Nah, demikian kata ulama atau Imam Abu Hanifah. Ngaten penurul. Monggo. Nggih Bapak, terima kasih. Itu tadi dari penjelasan Pak Wakof. Jangan khawatir yang malamnya lupa untuk niat puasa, jangan khawatir puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan ke Pak Wakof. Mungkin begini Bapak, dari 3 penanya yang sudah menyampaikan pertanyaan, hemat saya masih ada yang kurang menurut saya, karena belum ada pertanyaan yang menyentuh ke tema kita. Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau bisa menggarisbawahi tentang Ramadan bulan muhasabah, terutama di dunia pendidikan atau di dalam pendidikan. Mungkin itu Bapak, mohon dijelaskan. Terima kasih Bu Nurul. Harapannya memang seperti itu, anak-anakku, anak-anak SKI, siswa-siswi SMA Negeri 2 Salatiga, Bapak Ibu guru dan karyawan dan pemirsa di channel YouTube SMA Negeri 2 Salatiga. Harapannya ada penanya yang bertanya terkait dengan tema. Namun demikian tidak ada salahnya, maka Pak Wakof akan ulas terkait dengan tema pada ngaji bareng sore hari ini, Ramadan bulan muhasabah. Yang terutama tentunya dalam konteks dalam kita beribadah, bagaimana kita dalam melaksanakan ibadah kita, utamanya puasa kita, senantiasa kita bisa bermuhasabah. Puasa kita senantiasa kita barengi dengan
cermin diri kita. Bagaimana puasa tahun yang lalu? Ketika kita sudah bercermin seperti itu, maka kita akan tahu jawabnya. Ketika kita telah bercermin di tahun yang lalu dan ternyata puasa itu yang tahun lalu lebih jelek, maka mari tahun ini kita tingkatkan kualitas puasa Ramadan kita. Demikian juga pada ibadah-ibadah yang lain, sholat, kemudian baca Al-Quran dan sebagainya, termasuk dalam kita membantu orang tua. Dalam sisi yang lain, terutama yang terkait dengan dunia pendidikan, di mana anak-anakku semuanya menimba ilmu, mencari ilmu, perlu anak-anakku semuanya ketahui bahwa muhasabah di sini adalah dapat kita aplikasikan terhadap prestasi anak-anakku semuanya di dalam belajar. Kadang pada anak-anakku terjadi mendapat nilai yang belum tuntas, belum mencapai KKM. Nah, seperti itu harus kita evaluasi, kita introspeksi diri. Kenapa itu terjadi? Oh, padahal saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal saya sudah mendengarkan Bapak Ibu guru ketika ngajar di kelas. Lalu apa ya? Nah, kita introspeksi. Oh, mungkin sumber belajarnya kita kurang banyak. Sekarang ini kan lebih-lebih soalnya bernuansa hot menurun bernuansa hot. Kalau sudah bernuansa hot, kita harus berpikir kritis, ya. Harus cari soal-soal yang kualitasnya menuju ke hot, gitu ya. Cari soal-soal dari sumber-sumber yang lain, gitu ya. Nah, itu dalam contoh prestasi kita. Tentunya banyak sekali, ya. Bagaimana agar anak-anakku semuanya dapat berprestasi dengan maksimal? Mari kita ikuti aturan main di dalam kita menuntut ilmu, ya. Ketika di kelas, mari kita senantiasa mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru. Ketika itu terjadi belum jelas apa yang telah disampaikan, tanyakan, gitu ya. Kemudian bagaimana belajar kita? Mari kita maksimalkan. Kalau waktu kita sementara ini belajar hanya sistem SKS, sistem kebut semalam, alias ketika akan ada ujian saja, ya harus kita evaluasi, kita tingkatkan, gitu ya, supaya kita lebih maksimal dalam kita berprestasi, ya. Karena prestasi itu sendiri adalah merupakan cita-cita kalian semuanya. Tentunya mari kita capai cita-cita kita, ya. Kita gantungkan cita-cita kita setinggi langit, dan bagaimana kita dapat mencapai prestasi tersebut dengan maksimal. Amin. Mungkin begitu Bu Nurul. Tentunya masih banyak lagi untuk dalam istilahnya kontak-kontak yang lain, namun pada prinsipnya bagaimana dengan muhasabah, introspeksi diri, bercermin, evaluasi diri itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas dalam kita beribadah maupun dalam kita belajar dan juga aktivitas lainnya. Ngatan penurul, matur suwun. Terima kasih Bapak Wakaf atas penjelasannya yang insya Allah penjelasannya singkat, padat dan jelas, yang menjadikan kita mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih beriman lagi kepada Allah. Amin. Dan lebih bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan Pak Wakaf, dan kita akan menjadi seorang muslim yang lebih baik. Dan tujuan akhir dari puasa Ramadan kita adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin amin, ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, sampailah kita pada penghujung acara. Saya selaku pemandu acara mulai dari awal sampai akhir, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada sore hari ini tanpa halangan satu apapun.
Terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 yang telah memberikan kesempatan kepada SMA Negeri 2 Salatiga untuk bisa tampil dalam kegiatan di bulan Ramadan ini. Kemudian kepada Ibu Kepala SMA Negeri 2 Salatiga yang telah memberikan dukungan secara penuh hingga terselenggaranya kegiatan pada sore hari ini. Yang terakhir kepada tim IT SMA Negeri 2 Salatiga serta pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara pada sore hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin serta pemirsa yang berbahagia, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah karena acara sore hari ini telah berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita akhiri dan kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa dalam pertemuan sore hari ini senantiasa membawa berkah di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakaf. Dari kami billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.